kok. Anda mengajak sahabat channel Syiar Islam nih kok untuk umroh bareng kok. Masya Allah. Masya Allah. Punya ini travel umroh? Ada kok travel umroh kita yang bernama Prawira Travel. Insya Allah kok. Itu umrohnya berapa hari? 1 bulan? Umrohnya 9 hari kok. Oh, bukan 1 bulan? Bukan 9 hari. 1 bulan haji dong. Ya, haji juga kita ada. Bukan. Umrohnya mah cuma 4 hari, sisa jalan-jalan. Gitu kok. Iya. Insya Allah nyaman, aman, dan biaya terjangkau kok. Gitu. Nama travelnya Prawira Travel. Prawira Travel. Prawira Insya Travel. Allah ya. Insya Allah. Mungkin dari sahabat semuanya ingin berangkat umroh, silahkan daftar di nomor kontak yang sudah kami terapkan di yang berjalan ini nih. Tulisan yang berjalan. Ya. Insya Allah jadi manfaat kok. Iman edan, iman edan, semua ulama disalahkan. Iman edan, semua dianggap bodoh, yang benar hanya Imad bin Sarman. Tangerang waktu itu Kabupaten Tangerang terdiri dari 29 kecamatan, kurang lebih 18 atau 24 kelurahan, 280 sekian desa. Yang belum tingkat desa terbentuk hanya di Kecamatan Kresek dan Kecamatan Gunung Kalem. Ingat tujuan tadi bahwa membentuk efek tingkat desa, ada peredaran minuman keras, peredaran ganja, maksiat, apalagi aliran terdeteksi oleh anggota kita yang punya giro sehingga ditangani. Itu tujuannya. Tapi ada salah satu oknum pengurus di Kecamatan Kresek pada tahun 2016 dengan luar biasanya Kabupaten Tangerang yang pada saat itu juara tingkat nasional pada saat di Munas di Bekasi dan waktu Munas di Megamendung. Pada tahun 2016 ada pengurus Dewan Pimpinan Cabang Kecamatan Kresek diantar dengan Ketua DPW Kabupaten Tangerang Habib Hasan, begitu pula dengan pengurusnya Habib Muhammad, datang ke rumah Al-Fakir. Ini sekaligus mengklarifikasi info-info yang beredar. Sekelumit saja, datang ke rumah Al-Fakir, minta diizinkan untuk nyalon bupati di Kabupaten Tangerang. Nyalon bupati di Kabupaten Tangerang. Kenapa? Karena memang suara FPI di Kabupaten Tangerang ini bukan hanya sudah tingkat desa, sampai tingkat posko. Ini orang yang mau nyalon bupati selama 1 tahun lebih menjadi ketua DPC, tidak bisa membuat satupun DPRA, tapi ingin nyalon bupati. Lanjut, jangan. 2 tempat sudah disiapkan di Banten, datang apa kabur? Datang apa kabur? Di Rabito datang apa kabur? Sekarang udah nangtang UAS, nangtang Buya Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel Syiar Islam mudah-mudahan tambah berkah, tambah manfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Acara malam ini luar biasa, suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang biasanya kita setengah jalan, ini semua ditutup. Mari kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya lebih baik dan lebih meriah dan juga lebih barokah. Amin ya rabbal alamin. Atas nama pimpinan pusat Front Persaudaraan Islam Al-Fakir menghimbau kepada jajaran Dewan Pimpinan Daerah yang alhamdulillah yang telah resmi dibentuk 24 provinsi, dan insya Allah setengah bulan lagi kita akan melantik
Dewan Pimpinan Daerah Kalimantan Selatan Provinsi yang ke-25, mudah-mudahan di seluruh Indonesia dengan cepat dan berkah. Amin. Kepada seluruh Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Cabang, terus semarakan peringatan Maulid Nabi, semarakan peringatan Isra Mi'raj dan pengajian tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten. Karena front persaudaraan Islam ini adalah bergerak di bidang dakwah, bergerak di bidang hizbah, amar ma'ruf nahi munkar dan jihad fisabilillah. Semua itu harus dengan berdasarkan ilmu yang bermanhaj akidah ahlus sunnah wal jamaah. Salah satu contoh Al-Fakir waktu masih memimpin Imam FPI Provinsi Banten, ada suatu peristiwa pada tanggal 26 Februari tahun 2011 terjadi bentrok antara umat Islam dengan Ahmadiyah di Cikesik. Sehingga dari hikmah kejadian itu, pada saat Al-Fakir diamanahkan oleh Imam Besar untuk memimpin FPI Banten, dibentuklah dalam jangka 2 tahun 7 bulan di 8 kabupaten dan kota, 155 kecamatan seprovinsi Banten, dan sampai ke tingkat desa 1551 desa dan kelurahan. Tujuannya apa? FPI bukan partai politik, FPI bukan underbow partai politik. Tujuannya supaya ada pengajian-pengajian di tingkat desa. Manakala ada aliran-aliran sesat di tingkat RT RW sekalipun, maka terdeteksi oleh kita. Dan alhamdulillah, yang pada saat itu dahsyat aliran sesat Ahmadiyah, hingga sekarang di Banten dan di Indonesia tidak ada. Ada sih ada, tapi tidak berkembang. Itulah salah satu kenapa kita akan membentuk lagi FPI di seluruh Indonesia, bukan untuk masalah kepentingan dunia, khususnya kita dibentuk untuk kepentingan berjalannya dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan jihad fisabilillah. Sehingga pada tahun 2016 alhamdulillah semua kabupaten kota di Provinsi Banten pada saat itu sudah terbentuk dan tingkat desa, kecuali ada 2 kecamatan. 1 kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang, 2 kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang. 2 kecamatan Tangerang waktu itu Kabupaten Tangerang terdiri dari 29 kecamatan, kurang lebih 18 atau 24 kelurahan, 280 sekian desa. Yang belum tingkat desa terbentuk hanya di Kecamatan Kresek dan Kecamatan Gunung Kaler. Ingat tujuan tadi bahwa membentuk efek ke tingkat desa, ada peredaran minuman keras, peredaran ganja, maksiat, apalagi aliran terdeteksi oleh anggota kita yang punya giro sehingga ditangani. Itu tujuannya. Tapi ada salah satu oknum pengurus di Kecamatan Kresek pada tahun 2016 dengan luar biasanya Kabupaten Tangerang yang pada saat itu juara tingkat nasional pada saat di Munas di Bekasi dan waktu Munas di Megamendung. Pada tahun 2016 ada pengurus Dewan Pimpinan Cabang Kecamatan Kresek diantar dengan Ketua DPW Kabupaten Tangerang Habib Hasan, begitu pula dengan pengurusnya Habib Muhammad, datang ke rumah Al-Fakir. Ini sekaligus mengklarifikasi info-info yang beredar. Sekelumit saja, datang ke rumah Al-Fakir, minta diizinkan untuk nyalon bupati di Kabupaten Tangerang. Nyalon bupati di Kabupaten Tangerang. Kenapa? Karena memang suara FPI di Kabupaten Tangerang ini bukan hanya sudah tingkat desa, sampai tingkat posko. Karena Al-Fakir selalu melihat seorang pemimpin harus tahu peta. Kecamatannya ada 29.
Yang baru di tingkat kecamatan ada 2, Gunung Kaler dan Kecamatan Kresek. Di Kecamatan Kresek ada 9 desa. Ada 9 desa. Ini orang yang mau nyalon bupati selama 1 tahun lebih menjadi ketua DPC tidak bisa membuat satupun DPRA, tapi ingin nyalon bupati. Lanjut, jangan. Ini babnya bab begal nasab, pesanannya ini panjang. Ini kan baru kali ini saya buka, karena ini sangat luar biasa. Akhirnya, karena di FPI itu adalah bukan tempat untuk mencari uang, dan FPI tidak biasa menyampaikan proposal kepada DPRD, kepala dinas, bupati. Biasa mau bikin pondok mandiri masing-masing, kecuali umat yang peduli tidak membuat proposal kepada instansi-instansi pemerintah atau yang mengikat. Jadi kalau cari duit, cari proposal di FPI, salah tempat. Datanglah, diantar dengan Habib Hasan, ditantar dengan Habib Abdurrahman, almarhum Habib Muhammad, Sekda Buran, dan lain-lain. Maka kata Al-Fakir, memang suara kita bagus, bahkan calon bupatinya saja pengen ketemu Al-Fakir. Namun Al-Fakir dalam urusan politik ini biasanya hati-hati. Akhirnya Al-Fakir mensyaratkan, insya Allah dari jalur independen didukung, tapi dengan catatan buktikan 1 bulan ini Anda mampu membuat DPRA 1 saja di tingkat desa kamu. Apalagi dalam jangka 2 bulan 9 desa di Kecamatan Kresek. Singkat cerita, sepakat dulu, pulang. Dalam jangka 3 bulan tidak mampu membentuk 1 DPRA pun. Melihat dari akhlak-akhlak yang kebiasaannya, oh ini mau memanfaatkan FPI, sehingga Al-Fakir perintahkan kepada Habib Hasan, jangan sampai ormas FPI dimanfaatkan oleh kepentingan orang. Betul? Mengambil keputusan. Diambillah keputusan, maka tidak direstui untuk nyalon bupati Kabupaten Tangerang. Karena tidak mencukupi syarat. Tidak mencukupi syarat. Artinya jangan ngurus 1 kabupaten, 1 desa aja nggak bisa bikin DPR. Dari situlah mulai. Singkat cerita, terjadilah Pilbub Tangerang. Setelah Pilbub Tangerang terjadi 2019. Sebelum 2019, imam besar kita masih di Mekah. Ini orang suka gibah terhadap imam besar. Akhirnya diberikan surat teguran melalui Sekda Burhan almarhum, melalui Ustadz Ra'ub Cikupa. Karena pada saat itu apakah sebagai BEM daerah, Kiai Pahrus sebagai ketua DPRD, ketua DPD Tanfidi ditegur melalui DPW. Sampai 3 kali teguran, karena masih sopan, maka ini sudah tidak bisa dibiarkan. Kalau sudah menghina imam besar, walaupun beliau tidak tahu, kita tidak terima. Karena beliau kita tahu berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jiwa, raga, harta sampai detik ini luar biasa bagi Al-Fakir. Belum melihat seseorang yang lillahi ta'ala dalam perjuangan, dengan resiko di penjara, resiko segala macam fitnah di luar, mereka yang tidak tahu. Tapi Al-Fakir tahu, semakin tambah mahabbah dan tambah iqtidah. Akhirnya dibawakan surat. Jadi begitu adat Al-Fakir, orang mau dipecat itu masih sopan, kita disodorin surat pengunduran diri. Itu memang di FPI seperti itu.
Jadi kalau ada saya tidak mengundurkan, saya tidak dipecat, tapi saya mengundurkan diri, itu proses kita menyodorkan surat. Lebih baik Anda mengundurkan diri. Akhirnya mengundurkan diri. Semakin kesini semakin gila. Pertama saya doakan mudah-mudahan Allah segera kasih taufik hidayah. Segudang dalil. Fa'amma dhalul mudillul mutakabbirul anid fa idza atatu dalail wal barahid takabbaru 'anil haqq wa ajaba bi nafsihi wa ra'yihi bal qala wa in aftal muftun wa in aftal muftun wa in aftal muftun wal iyadu billah. Kalau orang sudah sesat, menyesatkan, takabur, sombong, keras kepala, jika didatangkan dalil, minta dalil, dikasih dalil, minta debat, disiapkan, bukannya taslim, malah tambah sombong, tambah nangkang kesana kemari. Betul? Wa ajaba binafsi warai, dan bangga dengan dirinya, bangga dengan pendapatnya. Ulama yang hidup dari mulai Al-Imam Ubaidillah sampai kepada ulama masa kini, semuanya ditentang. Kenapa? Siapapun ulama yang berfatwa bima la tahwa nafsuhu, dengan fatwa yang tidak sesuai dengan keinginannya, karena sudah menyatakan wa in aftal muftun, sekalipun para mufti berfatwa tetap akan ditolak. Jadi orang yang semacam ini sudah tidak perlu dikasih dalil, tapi pertama cukup didoakan, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah ke jalan yang benar. Dan Allah Maha tahu orang yang dicap tidak akan mendapatkan hidayah jika memang dalam iradatmu, dalam takdirmu dia akan terus menyesatkan umat, tidak akan mendapatkan hidayah. Jadikanlah ia ibrah untuk umat yang sekarang ini dan umat yang akan datang. Amin. Allahumma atil umrahu wa atil faqrahu wa aridhu lil fitan ya hayyu ya qayyum waj'alhu ibratan lana wa liman ba'dana ya dzal jalali wal ikram ya jabbaru ya qahar ya jabbaru ya qahar ya syadidal batsi ya jabbar ya qahar ya qahar ya hadi ya khadiru ya mubin ya allamal ghuyub. Amin ya rabbal alamin. Jadi hanya hidayah dan ibrah. Dalil udah dibawain sama Habib Walid, ribuan dalil. Al-Fakir sudah nyusun kitab Ihyaul Mauta. Jadi bohong besar jika dikatakan gelap 550 tahun. Ini bakal jadi viral lagi, ini bakal difitnah lagi. Bagi anda seorang kiai, bagi anda yang disebutkan ustadz, daripada anda berkomentar di YouTube, berkomentar di media sosial, datang anda ke rumah ana, kita berdiskusi dalil dengan dalil. In kana indaka dalilun yadullu ala sihhati da'wakum fa ana usallimu wa ila fala. Jika kamu punya dalil yang sah sesuai dengan dakwaanmu, maka demi Allah aku akan taslim. Tapi jika kamu yang kalah dalil, maka wajib kamu taslim. Dan saya siap tunggu. Jangan membuat kisruh sampai umat terpecah belah. Jika mencari kebenaran, ayo, dua tempat sudah disiapkan di Banten. Datang apa kabur? Datang apa kabur? Di Rabito datang apa kabur? Sekarang udah nangtang UAS, nangtang Buya Yahya. Sebentar lagi di video nangtang saya. Mudah-mudahan segera ada videonya nangtang saya. Amin. Doakan mudah-mudahan segera videonya ada nangtang kepada saya. Amin ya robbal alamin. Jadi saudara, dalilnya dari awal sampai akhir sudah saya lengkapkan di dalam kitab Ihyaul Mauta fi fadli ahli baitil Mustafa wal mawaddati fil qurba. Dari ulama-ulama kitab yang sejaman, yang tidak disyaratkan oleh para ulama,
atau kitab yang mendekati yang juga tidak disyaratkan oleh ulama, tetapi tetap dihadirkan sampai kepada penutup Imam Yusuf An-Nabhani, Syekhul Rabbani Imam Yusuf An-Nabhani. Tapi tadi 1.000 dalil, 1000 hujah burhan bagi orang yang tetap bukan mencari kebenaran, pasti akan menolak. Mudah-mudahan diri kita, keluarga kita, umat kita dijauhkan dari sifat takabur. Amin. Apa itu takabur? Batrul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang tawadhu, yang rendah hati, sesuai dengan hadis Nabi, man tawadhu'a rafa'ahullah, siapa orang yang bertawadhu maka akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Namun sekali lagi kepada seluruh DPD, DPW, DPC dan DPD, galakan pengajian minimal seminggu sekali di tingkat desa, lalu tingkat kecamatan, tingkat kabupaten. Mari bendung aliran-aliran sesat, termasuk pemikiran-pemikiran sekte Ihmadiyah ini. Setuju? Cara melawannya, sadarkan umat, jaga akidah umat. Itu saja yang Al-Fakir sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf dan maklum. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.